mulai tahun ini, mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya, kita Natal bersama di Kementerian Agama. Halo saudara, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Kementerian Agama bakal menggelar perayaan Natal bersama tahun 2025. Perayaan Natal ini bertemakan Sea Light Christmas, Love in God, Harmony Together. Seperti apa umat Kristiani memaknai acara yang diklaim pertama kali digelar sejak Indonesia merdeka ini. Kita bahas di program Sapa Jatim. Di studio sudah hadir narasumber Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Kota Surabaya, Bapak M. Arifin. Apa kabar Pak Arifin hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat dan semangat. Baik, terima kasih. Selain itu juga Ketua Satu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Jawa Timur, Pendeta Andri Purnawan. Halo Pak Andri, apa kabar hari ini? Baik, Bu Vina. Baik, terima kasih ya sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Saya ke Pak Arifin dulu. Pak Arifin, ini bisa diceritakan sebenarnya apa sih konsep utama dari Natal bersama Kemenak, sehingga Menteri Agama ini menyebut ini pertama dalam sejarah, begitu Pak? Iya, terima kasih bahwa perlu saya sampaikan konsep yang telah disiapkan oleh Kementerian Agama, dalam hari ini Bapak Menteri Agama yang telah merencanakan atau mengagendakan bahwa tahun ini Kemenak akan melaksanakan kegiatan Natal bersama. Beberapa statement yang lalu Bapak Menteri telah menyampaikan bahwa substansi di dalam hal Natal bersama ini adalah itu terkait dengan perayaan atau kegiatan Natal yang dilaksanakan oleh umat Kristiani, yaitu ada dari Kristen, ada dari Katolik, yang dimana bersama-sama dilaksanakan. Termasuk pelaksanaannya bisa selain umat Kristiani, baik Islam, Muslim, dan lainnya, untuk ikut-ikut dalam hal kegiatan yang sifatnya seremoni. Jadi yang terkait dengan perayaan Natalnya itu sendiri adalah di situ telah dijelaskan terkait dengan umat Kristiani, yaitu Kristen dan Katolik. Harapannya adalah ikon yang telah disampaikan bahwa harmoni hal ini telah agar terjalin terlaksana dengan baik. Bapak Menteri telah sering menyebutkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan ibadah itu harus menjadikan umat ini sangat dekat sekali dengan agama yang dianut, agama yang dilakukan. Jadi kalau sudah umat ini menyatu dalam hatinya dengan agamanya, maka di situ akan muncul sebuah rasa, kemudian sebuah kemantapan dalam diri di dalam meyakini tentang Tuhannya. Jadi ketika Islam yakin dan dekat dengan Islamnya, kemudian Kristen yakin dengan Kristennya dan dengan Tuhannya, juga begitu umat yang lain. Oleh karena itu, jika ini telah dilakukan dengan baik, maka muncul dalam kehidupan manusia itu selalu harmoni dalam dirinya. Kenapa? Muncul sebuah ketenangan. Kalau ada ketenangan, tidak akan muncul sebuah konfrontasi dalam hidupnya, sehingga harmoni akan tercapai. Oke, baik. Gitu. Saya ke Bapak Andri. Tahun ini kan Menteri Agama Nasaruddin Umar ini akan menggelar perayaan Natal bersama dengan Kemenak, begitu ya Pak ya. Bagaimana umat Kristiani memaknai momen hal ini? Kalau saya melihat ini merupakan sebuah terobosan yang sangat progresif ya dari seorang Menteri Agama, Prof. Nasaruddin. Baik. Karena harmoni yang selama ini kita kenal selalu dikaitkan dengan hidup bersama dengan tidak saling mengganggu. Nah, itu adalah harmoni atau toleransi yang semu. Ya, yang penting boleh ada bersama, tidak saling mengganggu. Karena harmoni yang sejati itu adalah hidup bersama dan saling mendukung. Bahasanya disebut pro-existence, bukan hanya co-existence. Jadi pro-existence itu adalah menangis dengan orang yang menangis, bersukacita dengan orang yang bersukacita. Karena kita semua adalah warga negara Indonesia, dan bahkan kita ini adalah warga negara dunia, kosmopolit, maka sukacita saudara kita yang berbeda haruslah menjadi sukacita kita. Kesedihan saudara kita, walaupun mereka berbeda suku agama,
haruslah juga menjadi keprihatinan kita. Maka ini merupakan sebuah terobosan yang sangat berani dari Pak Menteri Agama, dan kami mengapresiasi itu. Keberanian Pak Menteri Agama yang juga sekaligus menjadi harapan agar Indonesia itu toleransinya bukan hanya hidup bersama tanpa saling mengganggu. Karena kalau orang hidup bersama tanpa saling mengganggu, itu sebetulnya kepentingannya itu transaksional sekali. Baik. Pokoknya aku gak rugi. Baik. Gitu. Tetapi kalau hidup bersama dengan saling mendukung, wow, itu sesuatu yang membahagiakan. Dan kami pun umat Kristiani selalu hadir dengan aktif ketika Lebaran, kami bersilaturahmi. Saya rutin misalnya begitu Lebaran tiba, walaupun posisi saya di Surabaya, saya sowan ke pondok pesantren di Ngalah dengan Kiai Soleh Baharudin. Ketika Waisak tiba, saya juga hadir di Festival Waisak Day. Ketika hari raya agama-agama lain, kami juga hadir, dan itu adalah sebuah ekspresi pro-existence. Kita adalah saudara, bukan hanya ketika kita tidak saling mengganggu. Kita adalah saudara ketika kita saling mendukung dan menyayangi dengan tulus. Oke, Pak Andri, ini kan membaca soal tema besar perayaan kali ini ya, Silent Christmas, Love in God, Happy Harmony Together, begitu ya. Apa yang Anda maknai untuk tema kali ini? Ya, harmoni itu sesungguhnya adalah anugerah dari Tuhan, karena perbedaan itu kan dikehendaki oleh Tuhan. Kita yang sama-sama manusia, sidik jari kita saja berbeda. Tidak ada seorang pun manusia yang sama di muka bumi. Sehingga itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan harmoni itu sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan. Orang mau tidak mau harus hidup harmoni. Barang siapa melawan harmoni, dia sedang melawan kodrat. Tetapi di sisi lain, harmoni adalah hal yang harus senantiasa diperjuangkan. Karena ketika kita mau hidup bersama dan mencintai orang lain, kita berarti harus punya yang namanya empati. Merasakan apa yang dirasakan, dan itulah sesungguhnya substansi Natal. Dalam iman Kristen, Allah punya empati, punya bela rasa, kasih kepada manusia, hingga Allah itu menjadi manusia. Oke, Bapak. Saya ke Pak Arifin, pesan apa sih Pak yang ingin Anda sampaikan pada perayaan Natal tahun ini? Terima kasih. Kementerian Agama, dalam hal ini saya di Kementerian Agama Kota Surabaya, tentu mengharapkan dan juga merindukan sebuah terciptanya tadi harmoni yang sesungguhnya, artinya bahwa baik secara lahir maupun batin, umat manusia ini harus mengedepankan rasa saling menghormati, saling menjaga, dan saling mempersatukan diri terkait dengan hubungan sesama manusia. Tentu kalau kita baca bahwa hari ini, masa kini, itu umat semakin paham tentang hal ini. Sehingga ketika kita melihat umat ini semakin paham, maka janganlah janganlah ada sisi-sisi yang menjadi sebuah kompor-kompor yang bisa menciptakan sebuah letupan api. Nah, Bapak Menteri Agama yang sudah luar biasa memberikan sebuah gambaran tentang hal ini, termasuk diawali dari hadirnya pastor di Indonesia, yang dimana itu sebagai momen yang sangat luar biasa. Ditampakkanlah sebuah harmoni itu, ditampakkanlah sebuah ikatan itu, bahwa di antara kita saling menghormati, saling menghargai, serta menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Di situ tumbuh sebuah ikatan, empati, yang harusnya harapannya adalah juga dipakai sebagai landasan dan kiblat bahasanya pada seluruh umat. Baik. Nah, saya begitu hari ini tadi melihat kembali begitu Bapak Menteri Agama mencium kening pastor dan sebagainya. Disitulah menunjukkan rasa terbuka sekali bahwa kita ini Allah menciptakan manusia beginilah harusnya, saling menghargai,
saling menyambung dan tidak ada hal-hal yang menjadikan kita saling kontra. Oke, Ya. menarik perbincangan ini ya Pak Arifin dan juga Terima Pak kasih. Andri, tapi kita harus break sejenak. Usai jeda kami akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Kota Surabaya, Bapak M. Arifin, dan Ketua 1 Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Jawa Timur, Pendeta Andri Purnawan. Saya ke Pak Arifin dulu. Pak, ini kan gelaran Natal ini kan dirayakan di beberapa kota begitu ya Pak ya. Ini kira-kira di mana saja dan kapan begitu Pak? Ya, terima kasih. Bapak Menteri sudah mengawali momen Natal bersama ini di bulan akhir November kemarin sudah dimulai. Jadi beberapa kota di Indonesia sudah dimulai. Untuk agenda sampai hari ini kami dari Kementerian Agama Kota Surabaya belum secara pasti di Surabaya di gereja mana atau di daerah mana. Yang jelas ini sudah kita tunggu agendanya. Mungkin seperti tahun yang lalu ya. Ketika saat itu agenda Natal bersama ini dilakukan di Gereja Betani kalau salah itu waktu itu. Bapak Menteri juga hadir, bahkan Bapak Presiden waktu itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita siapkan, kita koordinasi dengan para pendeta juga para pemimpin di gereja sehingga kita akan berikan sosialisasi terhadap seluruh umat di mana tempat-tempat lokasi yang akan dilaksanakan tentang kegiatan Natal bersama ini. Nah, yang jelas kita sudah melihat agenda Bapak Menteri yang beberapa lalu sudah melaksanakan itu. Baik. Ya. Pak Andri, ini bagaimana perayaan Natal ini merefleksikan nilai-nilai moderasi beragama nih Pak? Ya, moderasi beragama itu kan ditandai kita tidak terlalu ekstrim di dalam meyakini agama kita. Orang harus yakin, tapi tidak boleh fanatik. Apa bedanya yakin dan fanatik? Kalau yakin tuh mencintai dan rela mengorbankan apapun untuk apa yang kita yakini. Tapi kalau fanatik, itu saya mencintai dan menganggap orang lain itu lebih buruk. Jadi kalau sampai ada perayaan Natal bersama, termasuk di kota-kota, saudara-saudara yang berbeda agama mungkin tidak harus hadir di dalam seremoni gitu, tidak harus hadir, tetapi memberikan dukungan sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Perayaan-perayaan Natal di banyak gereja di Surabaya dan di Indonesia itu misalnya selama ini banyak dijaga oleh kawan-kawan Banser. Dan itu sebuah ekspresi moderasi yang sudah tingkatnya tuh paling tinggi, itu yang saya sebut sebagai pro-existence tadi. Di Surabaya sendiri ini sudah ketiga kalinya perayaan Natal bersama warga kota Surabaya dan difasilitasi oleh Pak Wali Kota, tempatnya di Balai Kota. Jadi sebetulnya kalau Surabaya dan Jawa Timur pasti akan menyambut ini dengan sukacita. Karena apa? Ya inilah yang sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari di Jawa Timur dan Surabaya. Masyarakat yang harmoni dan moderat. Oke, Pak Andri, bagaimana Anda memaknai momen Natal tahun ini di tahun 2025 ini sebagai cerminan nanti untuk di tahun 2026, Pak? 2025 ini kan tahun yang berat ya Mbak. Kita masuk masa raya Natal, tetapi juga sekaligus bangsa Indonesia sedang diguncang oleh rupa-rupa bencana. Bukan hanya yang telah terjadi, tetapi juga yang diramalkan akan terjadi. Krisis hidrometeorologi di Indonesia akan meningkat. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk menghadapi bencana dan krisis itu adalah kerukunan.
ketika Menteri Agama menyerukan Natal bersama, itu adalah simbol bahwa kita akan menghadapi segala keadaan bersama-sama. Kalau di suasana senang saja tidak mau bersama, apalagi di suasana susah, ya kan? Seruan Natal bersama ini kan berarti adalah seruan, mari bersama-sama kita bergembira dengan saudara-saudara yang Kristiani. Baik. Dan kalau mau bersama ketika senang, lebih-lebih ketika kesusahan ini sedang mengintai bangsa kita. Solidaritas menjadi kata kunci dalam Natal 2025. Sehingga di 2026 nanti, dengan modal solidaritas dan harmoni itu, bangsa kita akan bukan hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh bahkan di tengah rupa-rupa krisis iklim, krisis yang sedang mengintai secara global. Oke, Pak Arifin, ini kan dalam konteks perayaan Natal bersama dengan Kemenak, apa nih nilai-nilai universal yang dapat diambil dari semangat Natal ini, Pak Arifin? Ya, bahwa nilai yang bisa kita ambil adalah bahwa tumbuhnya sebuah rasa yang tinggi, saling menghargai, saling toleransi, yang terus-menerus kita pupuk, terus-menerus kita kembangkan, terus-menerus kita gali, agar di ke depan kehidupan ini semakin merasakan sebuah ketenangan, kenyamanan, dan tidak merasa terusik ketika saudara kita melaksanakan kegiatan peribadatan, dan juga tidak ada rasa ini ketika mereka di dalam kesedihan misalnya. Maka apa yang disampaikan oleh Pendeta Andri tadi, bahwa hal ini kita bangun sehingga ketika senang ini harus kita rasakan bersama, ketika susah pun harus kita pikul bersama, sehingga di situ menumbuhkan sebuah nilai-nilai dalam diri manusia itu muncul, tidak sekedar hanya kita lihat secara kasat mata fisik, tetapi mendalam di hati yang digali melalui nilai-nilai agama. Ya. Kata kuncinya adalah susah senang harus selalu bersama, berdampingan, seperti itu ya, Pak ya. Baik, saya ke Pendeta Andri dulu. Ini harapan Anda untuk perayaan Natal tahun ini nih, Pak, khususnya dalam membawa kabar kerukunan dan juga kedamaian di tengah masyarakat sekarang ini. Karena sudah ada kebesaran hati dari Pak Menak, saya berpesan supaya perayaan Natal tahun ini itu tidak terlalu Kristen sentris, gitu, tetapi lebih menjadi sebuah selebrasi harmoni, menjadi pesan solidaritas bagi masyarakat. Nah, untuk apa kalau perayaan Natal bersama, semua saudara-saudara lintas agama mendukung, tapi hanya untuk nonton orang Kristen beribadah. Karena ibadah yang sejati itu kan sesungguhnya bukan pada ritual-ritual atau perayaan-perayaan agamawi. Maka untuk orang Kristen pesan saya, ketika difasilitasi Natal bersama ini, maka kita juga harus membuka ruang yang sebesar-besarnya, ruang toleransi, ruang penghormatan kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia yang sudah berbesar hati mau merayakan Natal. Jadi Natal ini harus untuk Indonesia, bukan untuk orang Kristen. Baik, terima kasih Pendeta Andri dan juga Pak Arifin. Kita beri sejenak lagi, usai jeda kita akan bahas di Sapa Jatim. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan narasumber Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Kota Surabaya, Bapak M. Arifin, dan Ketua 1 Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Jawa Timur, Bapak Pendeta Andri Purnawan. Nah, Pak Andri, ini kan tema besar yang diusung PGI tahun ini, yaitu Allah hadir untuk selamatkan keluarga. Makna besarnya apa sih, Pak? Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Ketika keluarga rukun, saling mengampuni, saling menolong, maka keluarga-keluarga ini akan membangun masyarakat yang kuat. Jadi Tuhan itu tidak memperbaiki dunia dengan menjentikkan jarinya dan mengubah seluruh keadaan semesta.
tetapi Tuhan membaharui dan menyelamatkan dunia melalui keluarga-keluarga. Sehingga ketika ada kasih karunia, perdamaian, kebahagiaan di dalam keluarga-keluarga yang menghayati kelahiran Kristus itu, maka masyarakat yang terdiri atas keluarga, bangsa, dan bahkan tatanan dunia itu akan memperoleh keselamatan. Baik, Pak Arifin, ini apa pesan damai untuk Natal tahun ini, Pak, kalau dari Kemenag? Ya, jadi kita mengharap, kita juga bahasanya kalau kantor itu instruksi, Baik. menginstruksikan, memberikan sebuah pemahaman kepada seluruh warga, kepada masyarakat. Di Kementerian Agama ini telah terjadi sebuah organisasi yang luar biasa disebut dengan IPARI, Ikatan Penyuluh Republik Indonesia, yang di dalamnya adalah dari seluruh agama bergabung, memberikan sebuah pemahaman dan penyuluhan kepada seluruh warga dan masyarakat bersama-sama. Kadang-kadang membuat pembinaan di sebuah gereja, di pura, di ini semua. Lah, inilah yang memberikan pemahaman terus-menerus kepada masyarakat agar menumbuhkan sebuah nilai di dalam menggapai kebahagiaan dari Tuhan, dari Allah SWT, dengan membangun komunikasi yang baik. Karena manusia itu akan mendapatkan sebuah hadiah yang besar dari Tuhan, dari Allah. Itu jika selalu membangun komunikasi dengan Tuhannya. Ketika akan hidup ini akan tidak akan bermakna apa-apa jika hidup ini tidak disertai dengan komunikasi yang kontinu dengan Tuhannya. Di situ akan terjadi komunikasi, orang sholat, orang bermunajat bahasa Islam. Itu dalam rangka membangun komunikasi untuk mendapatkan menggapai sebuah hal yang terbesar dari Tuhannya. Oleh karena itu jika ini terus terbangun, maka sebuah kehidupan akan menumbuhkan sebuah kenyamanan dan kebahagiaan. Baik, Terima Pak Arifin. Saya ke Pak Andri. Ini Pak Andri, ini kan Indonesia kan dihadapkan bencana begitu, termasuk di Jawa Timur, bahkan saudara-saudara kita di Sumatera. Apa harapannya bagi mereka, Pak Andri? Ya, harapannya karena saudara-saudara yang terkena bencana itu kan nyaris kehilangan segalanya. Saya berharap mereka masih punya harapan untuk melanjutkan kehidupan. Dan saya berharap kita yang saat ini berada di tempat yang jauh dari titik-titik bencana, itu bisa dipakai Tuhan untuk memantik, menyalakan harapan saudara-saudara kita. Sehingga tidak ada jalan lain selain menolong, bahu-membahu, tanpa memandang dari mana asalnya, apa agamanya, siapa sukunya, siapa yang membawa bantuan. Harus ada kolaborasi, solidaritas untuk memantik harapan saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Baik, Pak Arifin, Ya. ini kan untuk perayaan Natal tahun ini, apakah ini sebagai wujud upaya untuk menjaga keharmonisan antar umat nih Pak, untuk di Indonesia sendiri? Betul. Jadi apa yang telah dilakukan, dilaksanakan, dan digagas oleh Bapak Menteri ini merupakan sebuah ruang di mana dalam membangun sebuah keharmonisasi seluruh umat bangsa warga di Indonesia ini, di mana Indonesia ini terdiri dari sekian penganut atau agama yang di dalam ketentuannya sudah 6 agama yang telah diakui oleh negara ini, tetapi di luar itu kan begitu ribuan ya. Maka dengan adanya Natal bersama ini, harapannya adalah terus-menerus terbangun, muncul dalam hati bahwa adanya sebuah nuansa untuk saling menghormati, saling menghargai, dan merasa bahwa kita adalah umat Tuhan, umat Allah, hamba ciptaan Allah. Sehingga bahkan kalau ditarik ke belakang, kita ini dari umat yang satu. Di situ harus menyatukan diri. Kita ini karena apa? Karena dengan dari umat yang satu itu, maka tentu rasa-rasa yang akan menjadikan rasa saling kontra, saling mengganggu itu tidak akan kita tumbuhkan. Kenapa? Itu saudara kita, itu adalah termasuk wilayah kita. Di dalam mengamalkan agama, kita diberi ruang untuk silahkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
dengan cara itu tadi tidak muncul sebuah ekstremisme, tidak muncul sebuah sikap-sikap sangat fanatik yang akan bisa melemahkan kita, bisa menghancurkan kita. Tetapi dengan kekuatan agama yang kita lakukan justru menumbuhkan sebuah ketenangan dan keharmonisan. Maka dengan Natal bersama harapannya adalah tumbuh sebuah ikatan yang kuat di dalam saling menghargai dan toleransi yang tinggi. Oke, yang terakhir Pak, pesan dan juga harapan untuk masyarakat yang akan merayakan Natal untuk tahun ini Pak. Ya, saya masih sangat ini dengan Pendeta Andri tadi bahwa sarannya tidak terlalu berkesan ada menunjukkan sebuah ekstrim terlalu ini tentang Kristenisme ya, tetapi adalah tumbuhkan sebuah toleransi sehingga di situ hakikat daripada kebersamaan ini yang harus kita bangun. Jadi bukan menunjukkan sebuah yang excellent dalam satu sisi, tetapi yang kita bukan adalah saling menghargai dan saling menumbuhkan rasa kebersamaan. Baik, kalau Pak Andri bagaimana nih Pak pesan harapannya untuk masyarakat Indonesia untuk merayakan Natal di tahun ini? Merayakan Natal itu bukan toleransi yang kebablasan. Tapi merayakan Natal itu adalah merayakan keindonesiaan kita. Bahwa selain Natal ada berbagai hari raya keagamaan. Maka kita semua juga harus siap merayakan berbagai hari raya keagamaan itu. Karena prinsipnya bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Apalagi kita sama-sama anak-anak dari Ibu Pertiwi Indonesia tercinta. Baik, terima kasih Pendeta Andri, ini selaku Ketua 1 Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Jawa Timur, dan juga Bapak M. Arifin, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Kota Surabaya sudah hadir untuk menjelaskan berbagai hal begitu ya terkait dengan perayaan Natal bersama Kemenak dan juga bagi umat Kristiani seperti itu. Dan Natal bersama yang digelar oleh Kementerian Agama harus dimaknai jika nilai toleransi di Indonesia tetap ada. Kita harus memegang teguh rasa kebersamaan, saling jaga, saling hormat, dan saling damai. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode Sapa Jatim berikutnya.